Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Indria Duyana Hartati dengan NPM 79. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kurva fitting dan gimana cara mengerjakan soal kurva fitting. Nah, sebelumnya aku bakalan ke definisi kurva fitting dulu. Jadi, apa sih sebenarnya kurva fitting? Kurva fitting itu suatu teknik untuk mengolah data hasil pengukuran atau perhitungan sehingga nantinya tuh bakalan dihasilin gambar grafik garis lurus gitu. Nah, si kurva fitting ini sebenarnya ada dua, ada kurva fitting linear, dan data non-linear. Tapi untuk kali ini tuh kita akan membahas lebih fokus dan lebih dalamnya itu di kurva fitting yang linear. Jadi di sini langsung aja ya. Ini kita dikasih 3 tabel gitu dan kita tuh di sini harus nyari dari nilai A0, A1. Nah, sebenarnya nilai A1, A0 dan dicari dengan dua cara. Bisa pakai cara manual dengan dihitung atau bisa juga kita lihat langsung dari si grafiknya. Nah, di sini pertama-tama kita bakalan nyari dari hasil grafik dulu. Jadi yang harus kita lakuin tuh untuk ngebuat si grafiknya. Pertama tuh kita nyari dulu nih nilai x kuadrat dan nilai xy-nya. Gimana sih cara ngitung di Excel kalau misalkan kalian belum tahu? Karena ini kita ngerjainnya di Excel, jadi ini tuh bisa langsung ngitung di Excel-nya gitu ya. Inilah kita tinggal tulis sama dengan, karena ini kuadrat tuh bisa dikali atau bisa pakai langsung tanda pangkat gitu. Kalau misalkan mau pakai cara dikali, berarti kita tulis kolom dari angka yang mau kita hitung. Berarti ini C4 dikali dengan, karena kuadrat berarti dikali lagi dengan kolom yang itu, berarti C4. Nah, nanti kalian tinggal enter, hasilnya keluar 1. Tapi bisa juga kalau misalkan kalian mau nulis kayak gini, C4 tanda panah ke atas 2. Nah, hasilnya tuh bakalan sama aja ya, antara pakai kali ataupun mau pakai tanda pangkat langsung. Nah, kalau udah kayak gini, kita nggak perlu tuh ngitung satu-satu, berarti 1. Nanti di sini berarti 1 kali 1 lagi, di sini berarti C6 dikali C6 lagi. Nah, itu tuh nggak perlu, kita langsung aja di drag gini ke bawah, sampai ke bawah. Nah, ini tuh otomatis nanti hasil dari si kolom X ini dikuadratin. Nah, yang selanjutnya itu kita cari nilai XY. Ini sebenarnya caranya sama aja, cuman karena ini XY berarti kaliin kolom X dengan kolom Y. Berarti ini C4 sama dengan C4 dikali dengan D4. Gitu ya. Nah, ini kan yang biru ini C4, yang merah D4. Nah, ini langsung kita enter, hasilnya langsung keluar. Ini sama kayak tadi, langsung kita drag aja. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan untuk tabel, ini tuh nggak dibutuhin gitu. Kita bisa langsung masukin nilai XY-nya, tapi untuk ngitung manualnya, nanti kita perlu tahu nih nilai dari X kuadrat dan XY-nya. Nah, karena ini udah tanggung ya, jadi aku sekalian aja. Ini kita juga harus nyari hasilnya, jumlah dari semuanya nih, si nilai X, nilai Y, X kuadrat, dan nilai XY. Caranya itu, kalian bisa ketik sama dengan lagi di sini, di bawah sini. Dalam kurung, ketik dulu sum, SUM, ketik buka kurung. Nah, terus kalian drag kayak gini, terus di enter. Nah, itu nanti hasilnya tuh jumlah dari semua ini. Itu 60. Tapi ada juga cara yang kedua, itu pakai auto sum nih, yang di sini. Yang kursor aku arahin di sini. Kita langsung aja klik di sini auto sum. Nah, ini langsung kan ke drag gitu semua. Nanti langsung di enter aja kayak gitu. Nah, ini juga sama, kita auto sum dulu.
Ini juga sama, autosum dulu. Nah, untuk langkahnya sih sebenarnya sama aja ya buat tabel kedua dan ketiga juga langkahnya sama. Kita cari nilai X kuadrat, nilai XY, dan nyari jumlahnya gitu. Tadi tuh karena caranya sama aja, jadi aku cepetin aja ya. Ini langsung kita udah temuin semua nih. Ini kolom paling bawahnya ini tuh kolom hasil ya, kolom sumnya atau jumlahnya. Aku tandain kuning gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal cari grafiknya. Karena kita mau pakai cara cepet dulu ya. Jadi kita cari grafiknya. Caranya gimana sih? Caranya itu kita buka insert, terus kita pilih nih di chart sini ada yang bentuknya kayak titik-titik, itu diklik, scatter nih, kita pilih yang ini. Nah, ini kan masih kosong nih, kita klik kanan di kotak tersebut, terus pilih select data, nah klik add. Ini kalian mau nambahin si grafiknya terserah, grafik apa aja. Di sini aku mau ngasih namanya grafik A, karena ini soal A ya, untuk soal A. Nah, terus ini series X value, ini masukin nilai X-nya itu kalian tinggal drag aja kayak gini. Tapi hasil si jumlah semuanya itu, jumlah X-nya jangan dimasukin ya, jadi cuma nilai X-nya aja. Nah, terus untuk nilainya juga sama, ini dihapus dulu, terus ini kita drag kayak gini. Terus kita oke. Ini oke aja langsung. Nah, sorry, ada salah. Ini tadi select data, terus di add, ini grafik A, X value-nya masukin, Y value-nya juga masukin. Nah, ini diklik dulu, tadi aku lupa ngeklik si ininya ya, jadi harus diklik dulu si grafik A-nya. Terus di oke, udah deh. Nah, kan tadi aku bilang nih, sebenarnya kita bisa nyari langsung nilai A0, A1 dari grafiknya. Tapi gimana sih? Ini kan di sini grafiknya masih kosong. Nah, di sini kita pilih yang di quick layout nih. Di sini yang ada tulisan fx-nya. Nah, ini kan nanti keluar ke persamaan Y sama dengan 0,5026X ditambah dengan 2,5642. Nah, itu tuh nilai A0 dan nilai A1-nya. Nah, ini tuh untuk yang sama nilai X ini, atau yang 0,5026, ini tuh nilai dari si A0-nya. Nah, yang ini, yang nggak ada variabelnya, itu merupakan nilai dari A1-nya. Jadi udah enak nih sebenarnya kalau misalkan kita langsung pakai grafik, itu bakalan langsung kelihatan gitu nilai dari si A0, A1, dan nilai errornya. Nah, nilai errornya tuh di mana sih? Nah, ini nih nilai R kuadrat. Sebenarnya ini bukan nilai error yang bakal kita cari, tapi ini tuh juga menggambarkan. Maksudnya nilai R kuadrat di sini itu, jadi dia tuh melihat segimana lurus sih grafik dari data yang kita cari. Semakin dia mendekati dengan angka 1, berarti data tersebut tuh semakin benar. Artinya, berarti antara kedua variabel itu terdapat hubungan gitu loh. Antara dua variabel itu terdapat hubungan yang emang ada gitu. Maksudnya, jadi saling berhubungan. Nah, semakin dia nilainya jauh dari 1, maka nilainya itu berarti si variabelnya ini makin gak berhubungan. Kayak gitu.
Nah, untuk yang tabel bawahnya juga sebenarnya sama aja kayak gitu caranya. Jadi aku percepat aja ya. Nah, ini tadi aku udah kerjain grafiknya semua ya. Ini di grafik 3 nih nilai R kuadratnya nyampe 1 ya, berarti dia nggak ada error gitu di si datanya. Tapi tuh kalau di kehidupan nyata tuh biasanya jarang banget kalau misalkan R kuadratnya nyampe 1, karena data nggak mungkin ada yang nggak salahnya, pasti ada kayak yang salahnya meskipun sedikit. Jadi jarang banget yang sebenarnya nyampe R kuadratnya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita buktiin nih angka dari yang didapatin dari si grafik ini tuh bener gak sih sebenarnya. Nah, itu bisa kita hitung. Caranya itu, nah kalau misalkan kalian mau ngitung si nilai A1 dan A0 secara manual, itu bisa juga misalkan di Excel-nya mau ngitung. Nah, itu tuh rumusnya ini ya. Jadi rumusnya itu jumlah dari keseluruhan si XY-nya itu, ini kan si X-nya sama Y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu tuh jumlah keseluruhannya kan berarti 10. Nah, itu tuh ini A12 tuh 10 ini ya. Dikali sama nilai jumlah XY. Jumlah XY itu E13 ini. Nah, dikurang sama nilai X, sigma X di B13 ini, dikali sama nilai sigma Y C13 ya, ini 55,8 dibagi sama nilai jumlah si data tadi yaitu 10 dikali lagi sama nilai sigma X kuadrat dikurang sama si nilai X, jumlah nilai X atau sigma X dikuadratin. Nah, ini tuh aku udah ngitung ya hasilnya. Hasilnya itu tinggal di enter, hasilnya 0,5026. Cuman bedanya itu kan kalau ini lebih detail ya, karena ini dihitung satu-satu, jadi angka di belakang komanya juga lebih banyak. Tapi kalau yang ini tuh versi pembulatannya, jadi cuman nyampe 4 angka di belakang koma, tapi hasilnya sama aja. Nah, itu tuh menandakan kalau misalkan ternyata si nilai A1-nya tuh udah sama gitu, udah benar antara yang kita hitung dengan yang di grafik. Sekian penjelasan dari aku mengenai kurva fitting. Mohon jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.